Hai Ki, ngapain sendirian di sini? Ada, gimana lagi santai aja. Santai. Gimana kuliah? Lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi kok mukanya kayak gitu? Apa? Yakin? Yakin. Dari mana? Itu tadi habis pasien. Kamu nggak tasnya? Kamu kenapa sih? Kok murung gitu mukanya? Ada masalah? Ada. Yang bener. Jadi ini kan, sebenarnya aku mau cerita sesuatu. Cerita apa? Gak usah deh, nggak penting pun. Ih, kamu gitu. Kamu kalau mau cerita aja, aku dengerin. Penting itu pasti, ya kan? Ini jangan di sini deh kan, kita di dalam aja. Boleh, yuk ke dalam. Jadi Kia mau cerita apa tadi? Jadi gini Van, akhir-akhir ini aku merasa cemas. Aku takut IPK aku semester ini bakalan turun. Terus aku takut kalau kuliah aku ini bakalan dicabut. Kenapa Kia berpikir kalau IPK Kia itu bakal turun? Karena semester ini aku merasa banyak saingan di kampus. Terus kehadiran aku tuh banyak nggak hadir karena kemarin tuh aku sempat sakit. Jadi aku merasa cemas. Secara khusus, apa aja yang Kia katakan sama diri Kia sendiri? Nah, secara khusus sih Pan, aku mengatakan aku ingin berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan agar IPK aku ini nggak turun, setidaknya bisa menetap atau naik. Usahanya sih, pikirannya sih seperti itu, cuman kayaknya nggak bisa deh. Apa yang terjadi seandainya Kia nggak ngelakuin itu semua? Aku merasa sangat buruk kan. Aku merasa aku bodoh. Aku tidak bisa mencapai tujuan aku. Kayak ya udah, aku cemas. Jadi itu yang banyak di pikiran Kia. Iya. Jadi Kia khawatir sama naik turunnya IPK Kia di kampus. Ya, aku rasa memang benar. Apa yang spesifiknya Kia rasakan? Kayak apa yang bener-bener Kia katakan sama diri Kia sendiri kalau kayak gitu? Kayak aku bodoh, aku tidak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku nggak bisa masuk lagi ke siswa yang berprestasi, yang bisa mendapat kayak semacam itu. Pokoknya kayak aku nih pokoknya aku bodoh, aku nggak bisa, aku cemas. Seperti apa rasanya yang benar-benar Kia rasakan terpuruk, cemas itu? Ya buruk, emang benar-benar buruk, emang nggak enak. Kalau pada skala 1 sampai 10, Bisa dibilang 1 atau 2. dan seberapa sering hal itu terjadi saat Kia mikirin hal-hal buruk tentang diri Kia? Akhir-akhir ini hampir selalu terjadi. Oke, seingat Kia dalam 1 atau 2 minggu ini seberapa sering? Dalam minggu ini emang pikirannya tentang itu semua. Saat dosen sedang menyinggung tentang nilai, tentang IPK, saat dosen, pokoknya saat ada banyaknya beban pasti mikirnya ke situ. Saat-saat genting. Ya, saat penting. Mau nggak Kia belajar sesuatu hal yang bisa membantu Kia dalam hal ini? Itulah salah satu alasan kenapa aku mau menceritakan ini kepada kamu. Nah benar, ucapan aku bodoh, aku tolol, atau semacamnya itu tadi, atau hal-hal yang kurang menghargai diri Kia sendiri, itu bahkan bersifat merusak gitu kan. Nah jadi dengan mengatakan hal itu sama diri Kia itu bisa memahami kenapa Kia merasa nggak puas sama diri Kia sendiri.
Nah, jadi oleh karena itu semua adalah hal-hal negatif dan kejam gitu yang Kia pikirkan tentang Kia sendiri. Di sini yang mau Pani tunjukin sama Kia adalah teknik yang disebut talk stopping. Baik. Dan ini akan bekerja bukan hanya ketika Kia itu mengatakan hal-hal seperti aku bodoh, aku tolol, tapi juga ketika Kia mengatakan apa yang kejam yang merusak diri Kia sendiri gitu kan. Kapanpun Kia merasa kayak cenderung untuk memikirkan tentang hal itu berulang-ulang kali gitu. Kia itu menyebutkan pikiran obsesif. Ketika Kia memikirkan sesuatu berulang-ulang dan Kia benar-benar tidak dapat mengenyahkan dari pikiran Kia tadi. Nah, kita kan pernah berbicara tentang bagaimana hal itu sering terjadi di waktu tidur gitu kan. Nah, ketika kita memikirkan tentang beberapa hal dan kita dapat tertidur dan kita terus tuh memikirkannya terus-terusan gitu kan. Jadi talk stopping ini adalah cara untuk memutuskan siklus pikiran obsesif itu untuk memutuskan tentang sesuatu yang lebih positif lagi. Nah gitu, untuk mulainya Pani mau itu Kia mengucapkan dengan suara yang keras apa yang sedang Kia pikirkan agar Pani bisa tahu nih, Pani bisa mendengar hal-hal yang sama yang diri Kia sendiri katakan gitu. Boleh silakan diucapkan. Aku bodoh, aku tolol, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa memenuhi apa yang aku inginkan, pokoknya aku bodoh. Ayolah, ngomongnya pakai suara yang kuat. Aku nggak bisa, Van. Aku nggak bisa. Nah, gitu. Baiklah, Kia itu mengatakan dalam pikiran Kia sendiri kan. Akan tetapi sebenarnya tuh Kia nggak benar-benar persis seperti yang kayak Kia katakan kayak, oh ya ampun Pan, bener-bener susah, kayak aku tuh merasa bodoh gitu. Kia mengatakan kayak, bener-bener bodoh Pan, aku nggak bisa gitu kan. Hal-hal itu yang Kia katakan, bukan? Ya benar sekali, persis seperti itu. Oke, sekarang kita lakukan sesuatu yang bersifat fisik ya. Kayak mengatakan hentikan, yang Kia itu benar-benar perlu melakukan sesuatu yang fisik yang akan memutuskan pola pikir itu tadi, memutuskan siklus pikiran negatif Kia tadi. Jadi Kia itu benar-benar perlu melakukan sesuatu yang secara fisik yang untuk memutuskan pola pikir itu, dan mungkin untuk mengalihkan pikiran Kia ke sesuatu yang lebih positif lagi untuk Kia. Jadi apa yang Kia katakan sama diri Kia sendiri, pesan self-talk Kia. Oke. Semua akan baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Setelah itu, kalau mau, jadi sekali lagi, Kia ingin memutuskan siklus itu dengan mengatakan hentikan dengan suara keras. Kalau Kia mau meneriakkan yang tadi hentikan kayak gitu. Nah, dan setelah itu masuk ke frasa self-talk. Nah, di sini itu pikiran positif Kia tadi, self-talk tadi, kayak semuanya akan baik-baik saja. Berulang kali Kia bilang kayak gitu sambil tarik napas panjang dan masuk ke dalam bayang-bayang visual yang menenangkan itu tadi. Oke? Mari kita coba sekali lagi ya. Saya bodoh, saya tolol, saya nggak bisa apa-apa, saya tidak bisa mencapai apa yang saya inginkan. Kenapa saya harus sebodoh ini? Hentikan! Semua akan baik-baik saja, semua akan baik-baik saja, semua akan baik-baik saja, semua akan baik-baik saja. Oke, bagaimana rasanya tadi? Membuat relax. Dari skala 1 sampai 10? 6 cukup relax. Bagus sekali. Baiklah. Sekarang, kapanpun Kia di tempat umum, mau itu di kampus, di swalayan, di pom bensin, kalau Kia mulai mikirin hal-hal yang kayak tadi, nah itu Kia harus segera keluar dari kerumunan orang-orang itu. Kia berteriak. Ya ampun Pan, ini memalukan.
Ya memang. Jadi ketika di tempat umum, aku mau memodifikasi sedikit teknik ini. Jadi aku bawa karet gelang untuk Kia. Pakai karet gelang ini di tangan Kia ya. Wow, terima kasih. Aku akan jaga baik-baik. Tentu sekarang alih-alih meneriakan keras hentikan, Kia mengatakan hentikan kepada diri Kia sendiri itu dalam kepala Kia sambil secara bersamaan menjepret karet ini. Jadi gaya Kia bilang hentikannya di kepala Kia, tapi Kia sambil jepretkan karet gelang ini. Sedikit sakit, tapi tidak terlalu. Ya, sedikit sakit. Satu tindakan fisik itu bisa memutuskan siklus pusaran kognitif negatif Kia. Jadi kalau tidak berhenti, lakukan 2 kali sambil ucapkan hentikan dalam pikiran Kia. Dan setelah itu aku mau Kia beralih ke sebuah pikiran yang negatif, yang positif tadi itu, yang lebih positif. Ambil napas dalam-dalam dan mulai visualisasikan yang menyenangkan seperti yang di awal tadi. Mari kita coba sekali lagi. Tapi kali ini Kia mencobanya dengan sendiri ya. Aku tolol, aku bodoh, aku gak bisa apa-apa. Ini akan baik-baik saja. Bagaimana? Hebat, aku udah paham. Oke, sekarang pakailah kelat gelang ini sepanjang waktu Kia sampai aku jumpa lagi sama Kia. Dan kalau pikiran obsesif itu muncul lagi, Kia bisa melakukan hal yang kayak tadi lagi. Jadi gimana menurut Kia teknik ini? Sangat membantu. Jadi kalau Kia mulai memikirkan hal-hal negatif tersebut dan benar-benar nggak bisa membebaskan pikiran Kia dari itu, sampai buat Kia itu terpuruk kayak tadi, terpuruk, cemas gitu kan. Nah, Kia akan membuat hidup Kia itu semakin sulit dan sengsara dengan mengatakan hal-hal yang negatif dan kejam sama diri Kia sendiri kayak tadi. Jadi teriakkan sama diri Kia, hentikan sambil jepretkan gelang itu tadi, sambil ambil napas dalam-dalam, bawa alam sadar diri Kia itu ke tempat yang lebih menenangkan, yang rileks. Baru sentuhkan pikiran Kia itu sebentar, kemudian merasa lebih tenang dan Kia bisa membuat keputusan yang lebih baik. Jadi jangan lupa merelaksasikan diri. Oke? Baik. Jangan khawatir ya, tenang aja. Ya, makasih Fani. Sama-sama.